Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang kami hormati, Ibu Rita Aryana Nurhasana MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan, serta teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang ini. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai jaringan epidermis dan modifikasinya. Sebelum kita masuk pada subbabnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan Amiranita Eka Imtihana dengan NIM 2008086056, lalu Arin Musdalifah dengan NIM 2008086058, dan saya sendiri Feni Nur Fauziah dengan NIM 2008086059. Jaringan epidermis dan modifikasinya membahas apa aja sih? Nah, yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua struktur atau morfologi epidermis, yang ketiga modifikasi atau derivat epidermis, yang keempat periderm, dan yang terakhir perwujudan unity of science. Nah, materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Amiranita Eka Imtihana. Oke, langsung saja perkenalkan, saya Amiranita Eka Imtihana akan menjelaskan sedikit mengenai subbab yang akan kita bahas pada pendahuluan, yaitu meliputi pengertian epidermis, fungsi epidermis, dan ciri-ciri epidermis. Pengertian jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan dewasa yang berkembang dari meristem, yang sel-sel homogen penyusun meristem berkembang sedemikian rupa membentuk sel-sel yang heterogen sebagai penyusun jaringan dewasa. Yang keberadaan epidermis sangatlah penting bagi tumbuhan. Hal ini karena jaringan epidermis memegang peranan utama sebagai pelindung bagian tumbuhan lainnya. Jadi, pengertian jaringan epidermis adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan, meliputi akar, daun, dan batang. Pada epidermis daun, beberapa tempat mengalami perubahan bentuk menjadi stomata, membentuk lapisan lilin dan lapisan kutikula di atas permukaan selnya. Pada epidermis daun dan batang, juga mengalami perubahan bentuk menjadi rambut-rambut halus atau trikoma. Dan epidermis pada ujung akar akan membentuk rambut-rambut akar. Dalam jurnal Diah 2017 mengatakan bahwa epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Berdasarkan ontogeninya, epidermis berasal dari jaringan meristematik yaitu protoderm. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi jaringan epidermis. Fungsi yang pertama yaitu sebagai jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan suatu jaringan utama di mana mempunyai fungsi untuk melindungi tiap organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, serta daun. Fungsi kedua yaitu membatasi penguapan terhadap tumbuhan. Di dalam jaringan epidermis terdapat stomata yang mempunyai fungsi untuk mengatur transpirasi, termasuk suhu udara tinggi. Maka epidermis akan menutup di mana berguna untuk membatasi penguapan sehingga tumbuhan tidak akan kehabisan cadangan air. Fungsi yang ketiga yaitu penyimpanan cadangan air. Di dalam jaringan epidermis ada protoplasma yang memiliki bentuk lebih pipih dari jaringan lainnya sehingga memungkinkan epidermis untuk menyimpan air yang lebih banyak. Selanjutnya yang keempat
yaitu berfungsi dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hal itu terjadi ketika tumbuhan mengalami sebuah respirasi serta sekresi atas hasil fotosintesis. Proses ini umumnya terjadi di dalam daun karena daun memiliki stomata di mana berguna melakukan difusi oksigen serta karbon dioksida. Untuk yang kelima, yaitu sebagai tempat penyerapan air dan unsur hara. Sel-sel epidermis yang berada pada akar mempunyai fungsi menyerap air serta unsur-unsur hara di mana dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama yaitu memiliki susunan sel yang begitu rapat sehingga tidak ada ruang antara sel tersebut. Yang kedua, biasanya jaringan ini tidak mempunyai kloroplas. Ciri yang ketiga, mempunyai sitoplasma di mana hidup serta juga mengandung kristal garam, kristal silikat dan juga garam minyak. Kemudian yang keempat, jaringan epidermis memiliki vakuola besar yang berisi antosianin. Kemudian yang kelima yaitu memiliki dinding sel yang beragam di mana bergantung pada posisi serta jenis tumbuhan. Ciri yang keenam yaitu terdapat sebagian kecil yang memiliki kloroplas, ialah tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Ciri selanjutnya, jaringan ini terdiri atas satu lapis sel tunggal. Ciri berikutnya yaitu biasanya jaringan tersusun dari sel-sel hidup. Kemudian dinding sel pada jaringan epidermis di bagian luar yang berbatasan langsung dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel pada epidermis di bagian dalam yang berbatasan langsung dengan jaringan lain ialah memiliki dinding sel yang tipis. Baik, struktur morfologi jaringan epidermis. Jaringan epidermis terhitung kokoh karena tersusun dari satu sel yang rapat satu sama lain. Sel epidermis memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan hasil metabolisme seperti plastid dan grana yang sedikit atau tidak membentuk klorofil, pati, dan protein serta antosianin. Kemudian pada dinding sel luar epidermis terdapat daerah dengan luar antar fibril yang lebar dan mengandung kitin yang membentuk lapisan kutikula di permukaan luar epidermis. Kutikula umumnya tertutup oleh bahan yang bersifat lilin, yang merupakan lapisan datar untuk berbentuk batang. Sel epidermis secara umum memang mempunyai bentuk, ukuran, serta susunan yang beragam, tetapi selalu tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interseluler. Dan di dalam epidermis terdapat petal atau daun mahkota dan kadang-kadang berbentuk ruang udara namun selalu dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis umumnya tubular, kemudian pada helaian daun tumbuhan dikotil, dinding antiklinal sel epidermisnya kebanyakan berlekuk-lekuk. Kemudian dalam batang dan teristimewa pada daun tumbuhan monokotil serta epidermis bentuknya memanjang. Dalam epidermis biji-bijian tertentu seperti Leguminosae dan Punica, sel epidermis dalam arah radial relatif sangat ramping dan berbentuk tongkat. Dalam tumbuhan tertentu, sel epidermis berbentuk heksagonal bila dilihat dari permukaan namun sebenarnya berbentuk polihedron. Nah, berikutnya terdapat gambar struktur jaringan epidermis di mana terdapat bagian paling atas yaitu kutikula, kemudian di bawahnya terdapat epidermis atas, kemudian terdapat mesofil 2, kemudian epidermis bawah, dan di dalamnya ada pula berkas pembuluh. Selain itu terdapat stomata, kemudian rongga udara, terdapat parenkim spons dan parenkim palisade. Selanjutnya yaitu struktur jaringan epidermis pada daun. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. Ada epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun bagian bawah biasa ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata.
Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Dengan cara mengubah bentuknya, sel penutup dapat mengatur pelebaran atau stomata terbuka dan penyempitan celah atau stomata menutup. Nah, ketika stomata terbuka, terjadi pertukaran gas karbon dioksida berdifusi masuk dan oksigen berdifusi keluar. Selain itu, lapisan lilin kutikula epidermis dapat mencegah atau meminimalisasi hilangnya air dari tumbuhan. Sel-sel epidermis tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup. Tetapi pada tumbuhan tenggelam dalam air, epidermisnya mengandung kloroplas. Gambar di bawah ini merupakan struktur jaringan epidermis pada daun, di mana di permukaan bawah terdapat epidermis bawah dan sel penjaga, di mana di tengah-tengahnya yaitu terdapat stomata. Next, yaitu struktur jaringan epidermis pada batang. Yang pertama yaitu batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batang antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Nah, pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral yang tertutup. Artinya di antara xilem dan floem tidak ditemukan kambium. Tidak adanya kambium pada monokotil menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Dengan perkataan lain, tidak terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Kemudian yang kedua yaitu batang dikotil. Nah, pada batang dikotil ini epidermis mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Kemudian di dalamnya juga terdapat stomata dan berbagai trikoma. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Berikut merupakan struktur jaringan epidermis pada batang muda tumbuhan dikotil yang terdapat bagian-bagiannya yaitu korteks, floem, epidermis, dan xilem. Yang terakhir yaitu struktur jaringan epidermis pada akar. Epidermis terdiri dari sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel berdinding tipis, memanjang sejajar sumbu akar pada penampang melintang berbentuk membulat. Dinding sel disusun oleh selulosa dan pektin yang menyerap air. Bila epidermis terkelupas, waktu akar menua, dinding selnya akan mengalami penebalan dengan kitin dan suberin. Penyerapan terjadi pada bagian ujung akar. Permukaan sel epidermis sebelah luar membentuk tonjolan yaitu rambut akar atau bulu akar. Nah, sel-sel yang membentuk bulu akar terletak di belakang daerah pembentang, meliputi sepanjang daerah 1 sampai beberapa sentimeter. Kemudian, bulu akar sangat berguna dalam proses penyerapan air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Air dan mineral akan masuk ke dalam tumbuhan melewati sel epidermis, dan oleh karena itu susunan sel-sel epidermis akar biasanya tidak serapat pada sel-sel epidermis daun. Dan berikut juga disertakan mengenai struktur letak jaringan epidermis pada akar. Untuk selanjutnya, materi mengenai modifikasi atau derivat epidermis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mengenai derivat epidermis, mungkin teman-teman ada yang belum tahu dan mungkin juga ada yang sudah tahu ya. Nah, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa sih derivat epidermis itu. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang lain dengan epidermis. Jadi intinya itu tuh berbeda dengan epidermis. Bedanya dari segi struktur dan fungsinya. Derivat jaringan epidermis yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama stomata, yang kedua trikomata, yang ketiga litokis, yang keempat sel silika dan sel gabus, yang kelima sel kipas, yang keenam lentisel, yang ketujuh filamen, dan yang terakhir parenkim air.
Nah, kita masuk pada pembahasan derivat epidermis yang pertama, yaitu stomata. Stomata sendiri adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Sel yang mengelilingi stomata dapat sama atau beda dengan sel epidermis lainnya yang disebut sel tetangga yang kadang beda juga isinya. Berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup. Stomata terdapat pada semua bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, paling banyak di daun tentunya. Jumlahnya beragam pada daun tumbuhan yang sama dan daerah daun yang sama. Pada daun ditemui pada kedua permukaan daun atau pada permukaan bawah saja. Di bawah pori stomata terdapat ruang antar sel yang luas yang disebut rongga substomata. Fungsi dari stomata sendiri yang pertama adalah sebagai jalan masuknya karbon dioksida dari udara pada proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Dan yang terakhir, sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Berdasarkan hubungan ontogenetik antara sel penjaga dan sel tetangga, stomata dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama stomata mesogen, yaitu sel tetangga dan sel penjaga asalnya sama. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ya, yang sebelah kiri, itu adalah gambar stomata mesogen pada daun Thunbergia erecta. Yang kedua, stomata perigen, yaitu sel tetangga berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk stomata. Seperti pada gambar yang kedua ya, yang di bawah sebelah kanan, itu adalah gambar stomata perigen pada internodus avena sativa. Dan yang terakhir, stomata mesoperigen, yaitu sel-sel yang mengelilingi stomata yang asalnya berbeda. Yang satu atau beberapa sel tetangga dan sel penjaganya asalnya sama, sedangkan yang lainnya tidak demikian, yang berarti tidak sama. Pada tumbuhan dikotil, berdasarkan susunan sel epidermis yang ada di samping sel penutup, dibedakan menjadi 6 tipe stomata, yaitu yang pertama, anomositik. Sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak beda ukuran dan bentuknya dari sel epidermis lainnya. Umumnya pada Ranunculaceae, Cucurbitaceae, dan Maphaceae. Yang ada pada gambar A. Yang kedua, anisositik. Sel penutup diiringi 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Misalnya pada Cruciferae, Nicotiana, dan Solanum. Ada pada gambar B. Yang ketiga, parasitik. Setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga itu sejajar sumbu sel penutup serta celah. Misalnya pada Rubiaceae, Magnoliaceae, Convolvulaceae, dan Mimosaceae. Ada pada gambar C. Yang keempat, diasitik. Setiap stoma dikelilingi oleh 2 sel tetangga yang tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup dan celah. Misalnya pada Caryophyllaceae dan Acanthaceae. Ada pada gambar D. Yang kelima, aktinositik. Stoma dikelilingi oleh beberapa sel tetangga yang tersusun melingkar, di mana salah satu sumbu panjang yang tegak lurus terhadap sel penutup. Ada pada gambar E. Yang keenam, siklositik. Stoma dikelilingi oleh 1 atau 2 lapis sel tetangga secara melingkar. Dapat dilihat pada gambar F, yaitu melingkar. Kita masuk pada pembahasan derivat epidermis yang kedua ya, yaitu trikoma. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak, dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis yang disebut emergens. Kegunaannya dalam taksonomi cukup dikenal karena famili tertentu memiliki rambut khas. Fungsi trikomata yang pertama,
mengurangi penguapan. Yang kedua, sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar. Yang ketiga, meneruskan rangsang. Yang keempat, membantu penyebaran biji, misalnya pada kapas dan kapuk randu. Yang kelima, pada akar menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang keenam, membantu penyerbukan bunga. Dan yang terakhir, memanjat, ya contohnya pada duri rotan. Trikomata dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama trikomata yang tidak menghasilkan sekret atau non-glandular, dan yang kedua trikomata yang menghasilkan sekret kelenjar atau glandular. Trikomata yang tidak menghasilkan sekret terdiri dari yang pertama rambut bersel satu atau banyak dan tidak pipih, yang kedua rambut sisik yang memipih dan bersel banyak, yang ketiga rambut bercabang, bersel banyak, dan berbentuk seperti bintang. Sedangkan trikomata yang menghasilkan sekret kelenjar juga terdiri dari yang pertama dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Yang kedua dapat mengandung sekret yang kental dan lengket, terdiri dari tangkai dan kepala bersel banyak yang disebut koleter. Yang ketiga, trikoma kelenjar cerna, terdapat pada tumbuhan pemakan serangga. Yang keempat, trikoma lain yang juga terspesialisasi atau rambut gatal pada urtica, terdiri dari sel panjang dengan dasar yang lebar, bengkak, dan bagian atas yang sempit serta runcing. Dan yang terakhir, rambut sekresi bersel satu dan banyak yang menghasilkan nektar, terdapat pada bunga atau bagian lain di luar bunga. Nah, ini adalah gambar-gambar trikoma ya. Yang sebelah kiri itu perkembangan trikomata dari sel epidermis, dan yang sebelah kanan itu gambar dari jenis-jenis trikomatanya, yang seperti rambut sederhana, seperti bintang, dan lain-lain dapat dilihat ya pada gambar di layar. Selanjutnya, derivat epidermis yang ketiga, yaitu litokis. Litokis adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Bentuk litokis menyerupai bangunan sarang lebah yang tersusun dari tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan kristal kalsium karbonat atau CaCO3. Tangkai selulosa dan CaCO3 disebut sistolit, sedangkan sel yang mengandungnya disebut litokis. Sel litokis berukuran lebih besar daripada sel-sel epidermis di sekitarnya. Contohnya seperti gambar di bawah. Gambar litokis pada Cannabis sativa dan litokis pada Ficus elastica. Dan gambar yang ada di kanan atas, perkembangan litokis pada penampang melintang daun Ficus elastica. Selanjutnya, sel silika dan sel gabus. Terdapat di antara sel-sel epidermis. Contohnya di antara sel-sel epidermis batang tebu dan bambu. Dapat dilihat pada gambar ya. Lalu yang memanjang disebut sel panjang, dan terdapat juga yang dinamakan sel pendek. Sel pendek ini terdiri atas dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Kedua macam sel ini sering dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel silika mengandung kristal kersik atau sel silika SiO2 yang berbentuk bulatan, elips, dan halter atau pelana. Sel gabus, dindingnya mengandung suberin dan sering mengandung bahan organik yang padat. Distribusinya menyebabkan pergeseran pada kulit batang tebu. Bentuknya segitiga, segi empat, tidak teratur, angka 8, membulat, dan lain-lain. Fungsi dari sel gabus dan sel silika yaitu memperkuat batang, kulit batang menjadi keras, dan untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air ya. Selanjutnya, derivat epidermis sel kipas atau sel bulliform. Sel kipas disebut juga motor sel atau bulliform cell, merupakan alat tambahan pada epidermis daun-daun bagian atas. Tersusun dari beberapa sel dengan ukuran yang lebih besar daripada epidermis. Tidak mengandung kloroplas
dan berbentuk seperti kipas yang terbentuk dari sel-sel yang berdinding tipis dengan sebuah vakuola sentral. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel yang berfungsi menyimpan air. Dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. Bagian paling luar diselubungi kutikula. Sel buliform merupakan sel epidermis yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk menyerupai kipas. Oleh karena itu, sering disebut sebagai sel kipas. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap. Sel kipas akan mengkerut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan menggulung dan akan mengurangi penguapan, yang berarti berfungsi untuk membuka dan menutup daun atau daun menggulung. Gambarnya dapat dilihat yaitu. Selanjutnya, derivat epidermis lenticel. Dapat dilihat pada gambar ya, yang sebelah kanan atas. Pasti sudah tidak pada asing dengan gambar itu. Modifikasi jaringan epidermis membentuk lenticel, yaitu daerah pada lapisan gabus dengan susunan sel yang cukup longgar. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lenticel itu sendiri. Lenticel berfungsi dalam pertukaran gas di batang. Terjadinya lenticel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stomata, dan setelah stomata tidak berfungsi lagi, maka stomata akan berubah fungsi menjadi lenticel atau pori gabus, ya seperti gambar di samping. Derivat epidermis selanjutnya adalah filamen. Filamen adalah modifikasi epidermis yang berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan epifit atau semi-epifit. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Ya, tanaman anggrek merupakan tumbuhan epifit ya. Fungsi filamen adalah melindungi pembuluh vaskuler di korteks akar dan melindungi akar dari kehilangan air. Letak filamen dapat dilihat pada gambar. Dan derivat epidermis yang terakhir adalah parenkim air atau jaringan air. Parenkim air merupakan beberapa lapis sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuhan Xerophyta, tersusun oleh sel yang besar-besar berdinding tipis dengan vakuola sentral yang besar. Parenkim air berfungsi untuk menyimpan air pada tumbuhan Xerophyta. Epidermis beserta parenkim air disebut dengan epidermis ganda. Nah, materi selanjutnya mengenai periderm dan Unity of Science akan dijelaskan oleh rekan saya Arin Musdalifah. Periderm. Periderm adalah jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder dan menggantikan fungsi epidermis pada batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Tidak terjadi pada daun kecuali sisik pelindung. Periderm terdiri atas 3 bagian yaitu 1 velogen, 2 velum, 3 veloderm. Suatu periderm khusus dapat dijumpai pada perisikel akar dan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah, seperti pada Heparaceae, Myrtaceae, Onagraceae, dan Rosaceae yang disebut polyderm. Pada tempat tertentu, periderm terdiferensiasi menjadi lenticel, biasanya di bawah stomata. Yang ketiga, veloderm, yang merupakan jaringan parenkimatis yang dibentuk velogen ke arah dalam. Sel-sel veloderm merupakan sel-sel hidup tanpa dinding yang mempunyai suberin. Pada tumbuhan tertentu, sel-sel veloderm mengandung kloroplas dan melakukan fotosintesis. Yang kedua, velum, yaitu lapisan gabus yang dihasilkan oleh velogen ke arah luar. Sel-sel velum biasanya poligonal dan pipih. Sel gabus pada saat dewasa bersifat mati
Dinding sel mengandung suberin yang merupakan substansi berlemak yang menyebabkan gabus dapat berfungsi sebagai pelindung. Untuk selanjutnya, mengenai perwujudan Unity of Science akan dijelaskan oleh rekan saya, Amiranita Eka Imtihana. Subbab yang terakhir yaitu mengenai perwujudan UOS atau Unity of Science, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Dalam tafsir, apa yang terjadi pada semua makhluk hidup sudah ditetapkan oleh Allah. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap ciptaan Allah telah diatur sesuai dengan peruntukannya masing-masing, tidaklah berlebihan maupun kekurangan. Seperti halnya bagian-bagian pada tumbuhan, jaringan epidermis memiliki struktur yang menunjang fungsinya dalam melindungi jaringan di dalamnya. Begitu juga dengan derivatnya sebagai bentuk spesialisasi dari jaringan epidermis agar dapat menjalankan fungsinya sebagai mestinya. Selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wan nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya, di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Semua disirami dengan air yang sama, tetapi kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Dalam tafsir, dan di bumi yang terhampar dengan gunung-gunung yang tegak berdiri dan sungai-sungai yang berkelok-kelok dan bermuara ke laut, terdapat bagian-bagian tanah yang berdampingan dengan jarak yang berbeda serta kualitas kesuburan yang berbeda pula. Ada bagian tanah yang baik menjadi kebun-kebun anggur, ada yang cocok ditanami tanaman-tanaman tertentu, dan ada pula yang cocok ditanami pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Bagian-bagian tanah yang ditanami itu disirami dengan air yang sama. Tanaman-tanaman itu tumbuh, berkembang, lalu mengeluarkan bunga dan buah yang jenisnya beragam. Meski demikian, kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya, baik dalam hal rasa, warna, ukuran, maupun bobotnya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengerti. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.